Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Kali ini saya akan membawa satu topik yang sering sekali ditanyakan kepada saya oleh teman-teman atau kerabat atau netizen. Saya akan membahas secara umum dan juga hubungannya mengenai penyakit autoimun dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau penasaran, mari kita saksikan. Jangan di-skip ya. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Sel kekebalan tubuh kita yang dikenal sebagai sel darah putih itu seharusnya membantu tubuh kita melawan penyakit dan infeksi. Tetapi ketika sistem ini mengalami malfungsi, maka dia akan menyerang tubuh kita yang sehat. Di Indonesia sendiri, Pusdatin menemukan bahwa jumlah pasien rawat inap dengan diagnosa lupus yang merupakan salah satu penyakit autoimun mengalami kenaikan dari tahun 2014 dengan jumlah 473 pada tahun 2014 dan 932 pada tahun 2016. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kejadian dari penyakit autoimun ini, seperti genetik dari seseorang dan juga paparan lingkungan. Penyakit autoimun juga bukan hanya akan berdampak pada sistem imun tubuh saja, namun akan menimbulkan penyakit pada sistem tubuh lain sehingga pada gejala yang muncul sangat bervariasi. Beberapa gejala yang umum ditemukan pada penyakit autoimun biasanya radang dan nyeri pada bagian tubuh, rasa lelah, juga demam. Sistem imun kita dapat mendeteksi apakah ada suatu benda asing dalam tubuh dengan mengenalnya dengan antigen yang ada di seluruh tubuh kita. Antigen merupakan suatu tanda pengenal bagi sistem imun kita untuk dapat membedakan mana yang berasal dari tubuh kita dan mana yang tidak. Pada kondisi yang sehat, sistem imun memiliki toleransi terhadap antigen dari sel-sel dan struktur lain di tubuh kita. Toleransi ini terbentuk selama maturasi dari sistem imun kita dan menyebabkan sistem imun kita mengenali bahwa ini merupakan bagian dari tubuh dan bukan benda asing. Apabila terdapat kondisi yang mengganggu proses maturasi dan pengenalan dari sistem imun kita, maka sistem imun akan mengganggu antigen yang ada pada tubuh kita sebagai benda asing dan menyerang sel-sel kita. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit autoimun. Genetik dari seseorang dapat memengaruhi terjadinya penyakit autoimun, di mana terdapat beberapa jenis gen yang diturunkan di keluarga yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang bisa terkena penyakit autoimun. Faktor lain yang juga memiliki dampak besar dalam penyakit autoimun adalah paparan lingkungan sekitar kita, di mana beberapa paparan kepada beberapa zat dapat meningkatkan resiko dari autoimun ataupun karena infeksi dari suatu kuman. Terakhir, jenis kelamin juga merupakan suatu faktor resiko di mana hampir 90% dari penyakit autoimun terjadi pada jenis perempuan. Beberapa penelitian menilai bahwa hal ini disebabkan oleh hormon yang ada pada perempuan, yaitu estrogen, yang bisa mengubah fungsi dari sistem imun kita. Penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Autoimun dapat menyebabkan terjadinya peradangan, kerusakan, dan terganggunya fungsi lapisan pembuluh darah. Terdapat penyakit kardiovaskuler yang cukup sering terjadi pada orang dengan autoimun, seperti disfungsi endotel atau lapisan pembuluh darah, aterosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah yang terjadi dengan cepat dan dini, dan sindrom jantung koroner pembuluh darah. Teman-teman semua, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan lebih fokus terhadap hubungan salah satu penyakit autoimun, yaitu lupus, dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Lupus merupakan penyakit autoimun di mana pada sel tubuh dan organ kita mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh antibodi
dan sistem imun tubuh kita sendiri. Kondisi ini terjadi karena tubuh kita sendiri memiliki sel dan protein yang menyebabkan aktivasi dari sistem imun untuk merespon terhadap sel kita sendiri, dan ini akan berdampak ke berbagai sistem dalam tubuh kita. Penyebab dari lupus tidak dapat diketahui secara pasti, namun ada banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kejadian dari lupus. Sama seperti penyakit autoimun lainnya, hal pertama yang mempengaruhi adalah genetik, di mana sudah diketahui banyak gen yang dapat meningkatkan resiko terjadinya lupus, seperti yang menyebabkan pengurangan dari komplement imun C1q, C2, C4, TREX, dan masih banyak gen lain. Hal kedua yang sangat mempengaruhi juga dari penyakit lupus adalah paparan dari lingkungan kita, seperti paparan kepada sinar UV, infeksi-infeksi tertentu, serta paparan kepada zat kimia seperti pestisida dan asap rokok. Terakhir, jenis kelamin juga ternyata ada dampak kepada kejadian lupus, di mana jenis kelamin perempuan memiliki risiko 10 kali lebih tinggi untuk terkena lupus. Gejala dari penyakit lupus sangat bervariasi sekali karena penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, mulai dari kulit, sendi, saraf, hingga organ-organ dalam tubuh kita seperti paru-paru, jantung, usus, dan ginjal. Karena gejala dari penyakit autoimun yang bervariasi dan seringkali tidak berspesifik untuk penyakit itu sendiri, seringkali diagnosis dari autoimun membutuhkan bantuan dari pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan paling penting adalah pemeriksaan ANA. Setelah pemeriksaan ANA positif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lain untuk penyakit autoimun yang spesifiknya, di mana untuk hal ini setiap penyakit autoimun memiliki pemeriksaan khusus yang masing-masing penyakit lupus, maka yang akan diperiksa pada penyakit lupus, maka yang akan diperiksa adalah dengan pemeriksaan dsDNA yang jika positif, maka hal ini menandakan terdapat penyakit lupus. Autoimun akan menyebabkan sistem imun kita menyerang sel-sel kita sendiri, dan hal ini akan menyebabkan peradangan ke jaringan yang diserang. Pasien yang memiliki penyakit lupus memiliki resiko untuk penyakit kardiovaskuler yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa lupus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa plak dan pembuluh darah bukan hanya karena adanya penumpukan dari lipid ke pembuluh saja, namun proses ini juga dipengaruhi oleh proses peradangan. Proses ini meningkat pada pasien dengan penyakit lupus dan akan berinteraksi dengan faktor risiko lain sehingga meningkatkan proses pembentukan dari plak di pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Faktor risiko lainnya terjadinya aterosklerosis adalah seperti kolesterol total, usia tua, tekanan darah tinggi, kencing manis, merokok, wanita yang sudah menopause, indeks massa tubuh yang tinggi. Tentunya akan ada efek yang kurang baik dari aterosklerosis karena yang seharusnya darah mengalir pada pembuluh darah tanpa hambatan, pada aterosklerosis darah terhalang oleh plak yang menyumbat. Aterosklerosis dapat terjadi pada beberapa pembuluh darah arteri berbeda dalam tubuh. Namun yang cukup sering terjadi adalah pada pembuluh darah koroner jantung. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah untuk otot jantung. Aterosklerosis dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, di mana pembuluh darah yang biasanya memberi nutrisi dan oksigen pada jantung tersumbat oleh plak, sehingga bagian jantung tertentu akan mengalami kerusakan. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan gejala yang cukup mengganggu aktivitas seperti nyeri dada, rasa mual, rasa tidak nyaman yang menjalar ke bahu, serta lengan dan sesak. Jika penyakit ini semakin lama semakin parah dan mengganggu, maka pengobatan dengan obat, pemasangan ring atau stent, atau operasi bypass pembuluh darah perlu dilakukan. Saran saya kepada teman-teman yang mengalami lupus adalah untuk terus menjaga kesehatan dengan melaksanakan pola hidup yang baik dan sehat. Tidak merokok, rajin berolahraga, pola diet yang sehat, hindari terjadinya obesitas. Kontrol tekanan darah dan kontrol kolesterol dapat senantiasa membantu kita semua terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah.
Lupus sendiri merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun dapat dibuat agar tidak terjadi kekambuhan dari penyakit tersebut dan gejala-gejalanya. Pengobatan untuk lupus sendiri yang merupakan penyakit autoimun memegang peranan beberapa prinsip dasar, yaitu untuk mengurangi respon imun dari tubuh terhadap tubuh kita sendiri dan mengurangi gejala yang timbul akibat lupus, sehingga dapat digunakan prednison yang berfungsi untuk mengurangi respon dari sistem imun kita, serta anti nyeri seperti NSAID dan obat hidroksikloroquine untuk keluhan yang dirasakan pasien. Dalam memberikan pengobatan yang mengganggu sistem imun, harus berhati-hati agar tidak sampai menghambat sistem imun kita untuk melawan infeksi. Nah, begitu pembahasan singkat saya mengenai penyakit autoimun dan hubungannya dengan sistem kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, Dr. Royman, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan pastinya subscribe channel saya. Semoga selalu sehat. Good people.